Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Itisam Wahyu Ramadana dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 15. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dakwah Islam di Sumatera dan Jawa. Yang pertama, perkembangan dakwah Islam di Sumatera. Masuknya Islam di Pulau Sumatera dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia melalui Barus, sebuah daerah yang terletak di pantai barat Sumatera pada abad ke-7, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Selanjutnya dikembangkan ke wilayah Aceh dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat dan orang-orang Persia, kemudian orang Arab. Para pedagang Arab kemudian menikah dengan wanita-wanita lokal dan memiliki keturunan. Dari situ sehingga terbentuklah komunitas Muslim. Islam diterima baik di Sumatera Utara karena tidak memandang kasta layaknya agama Hindu Buddha. Kemudian karena baiknya hubungan antara masyarakat lokal dengan para ulama yang datang dari negeri Arab, setelah masuknya Islam, perkembangan selanjutnya dilakukan oleh kerajaan Aceh terhadap beberapa kerajaan di Sumatera dan wilayah lain. Dalam hikayat Raja-Raja Pasaid dan sejarah Melayu disebutkan bahwa nahkoda Ismail dan Fakir Muhammad datang dari Mekah, pertama mengislamkan Barus, kemudian berkembang ke Lamuri atau Banda Aceh, Aru, dan Barus ke Pasai. Sumber tersebut dibuktikan dengan adanya batu nisan yang ada di kota Rentang, Barus. Dari periode temuan itu dipastikan jenis batu nisan di kota Rentang sudah digunakan sejak abad ke-13 Masehi. Maka daerah kota Rentang, hamparan Perak sudah menjadi kawasan penting sejak abad itu. Selanjutnya, karena Aru atau Haru sudah dipastikan kerajaan Islam sejak pertengahan abad ke-13. Hal itu didasarkan pada jenis batu nisan di kota Rentang. Hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu atau kunjungan Marco Polo pada 1292. Bahwa penguasa Aru, Sultan Hussein, menjadi bukti jika kerajaan Aru telah beragama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Pulau Sumatera sebagai berikut. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, kedua ada kerajaan Malaka, ketiga ada kerajaan Aceh, dan terakhir ada kerajaan Perlak. Selanjutnya, perkembangan dakwah Islam di Jawa. Agama Islam diperkenalkan dan disebarkan kepada masyarakat Jawa dengan sikap ramah tanpa ada unsur paksaan apalagi kekerasan. Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi semesta alam. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sebenarnya tidak lepas dari peranan penting para wali songo, yakni wali yang jumlahnya 9. Mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan tanpa menghapus atau bahkan menghilangkan budaya lokal. Wali songo melakukan pendekatan secara berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerahnya. Namun, di dalam penyebarannya, mereka tetap memasuki nilai-nilai ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lambat laun masyarakat Jawa semakin yakin dan semakin banyak yang memeluk ajaran Islam. Wali songo tersebar di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang pertama ada Sunan Ampel, kedua ada Sunan Bonang, ketiga Sunan Derajat, keempat Sunan Gresik, kelima Sunan Giri, keenam Sunan Kalijogo, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan Sunan Gunung Jati. Di samping peranan Wali Songo, ada beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang juga memiliki peranan penting dalam perkembangan agama Islam, seperti Kerajaan Demak, Kesultanan Pajang, Kerajaan Mataram,
Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.